Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan beberapa contoh kesalahan berbahasa dari beberapa media berita. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh kesalahan berbahasa, tentunya kita harus mengetahui apa itu kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah diterapkan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sebab-sebab terjadinya kesalahan berbahasa diantaranya 1. Pengertian kacau, 2. Interferensi, 3. Logika yang belum masak, 4. Analogi, 5. Sembrono. Berikut adalah contoh kesalahan berbahasa dalam iklan layanan masyarakat tentang bahaya rokok. Ada kalimat dalam kotak merah berujar, satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit kanker dan penyebab kematian. Ini termasuk kalimat tidak efektif. Salah satu ciri dari kalimat efektif ialah kata yang digunakan harus sistematis, tidak bertele-tele, dan hemat kata. Hemat kata artinya menghindari unsur yang sama pada kalimat. Contohnya, A. Saya tidak suka buah apel dan tidak suka buah durian. B. Saya suka buah apel dan durian. Nah, yang manakah yang benar? Ya, sudah pasti yang B. Kita menghilangkan kata tidak suka buah setelah kata apel dan. Begitu juga pada iklan layanan masyarakat tersebut. Lebih baik kita ubah kata tersebut menjadi satu batang rokok mengandung 4.000 racun penyebab kanker dan kematian, sehingga kalimat tersebut lebih efektif. Dari penggalan koran di atas, terdapat kesalahan-kesalahan bahasa Indonesia, yaitu kesalahan kalimat tidak efektif, seperti berbagai program dalam mewujudkan komitmen tersebut. Berbagai program kegiatan, baik itu di lingkungan dalam dan di luar kawasan kampus. Nah, kalimatnya sangat tidak efektif, bukan? Supaya menjadi kalimat yang efektif, maka kita ubah menjadi berbagai program dalam mewujudkan komitmen tersebut, baik itu di lingkungan dalam dan di luar kawasan kampus. Kesalahan ejaan berita berjudul Arti Hadirnya Edition Wardana dalam Hidup Demian Aditya. Berita tersebut ditulis oleh Nurul Hana di portal berita online di news.com. Berita kesalahan penulisan berita tersebut yaitu penulisan dead drop dan stuntman-nya. Kata stuntman tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kata stuntman merupakan kesalahan penting dari kata stuntman yang dalam bahasa Inggris berarti pemeran pengganti, sedangkan dead drop merupakan ungkapan bahasa asing yang menunjukkan nama dari trik yang ditampilkan oleh si pesulap. Menurut Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia, penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing ditulis menggunakan huruf miring. Berbaikan dari kesalahan tersebut, kata stuntman-nya menggunakan huruf miring sehingga menjadi stuntman-nya, dan kata stuntman drop ditulis juga dengan huruf miring. Dari berita koran di atas, terdapat kesalahan dalam penulisan kostumer. Sedangkan yang kita ketahui, dalam bahasa Inggris, penulisan kata yang benar adalah customer.
Baiklah, di sini saya akan memperbaiki kesalahan penggunaan kata dari spanduk tersebut. Yaitu di spanduk itu ada dua kata yang salah, yaitu kata foto dan copi. Seharusnya kata foto itu diganti dengan kata foto dan kata copi itu diganti dengan kata kopi, karena kata tersebut menggunakan kosakata asing dan seharusnya pada kata asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Karena berdasarkan kaidah penulisan dan penggunaan unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu fotokopi. Teman-teman saya sudah menjelaskan beberapa kesalahan ejaan di berbagai media berita. Nah, apa sih ejaan itu? Ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Ejaan adalah kaidah. Kaidah itu apa? Terus kaidah ejaan apa? Kaidah itu adalah sebuah patokan atau ukuran sebagai pedoman. Nah, sedangkan kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang, bunyi bahasa, dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut, pemisah dan penggabungannya. Secara teknis, kaidah ejaan dan tanda baca adalah aturan-aturan mengenai penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Adapun fungsi dari ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa. 2. Sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. 3. Sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia.